Ada beberapa pernyataan yang saya catat di sini blunder. Yang pertama, dia mengatakan bahwa dia yakin, kata yakin, bahwa apa yang dilakukan atau disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond Siani Perces itu benar. Berarti dia mendukung, dia juga ikut membicarakan tentang ijazah Pak Joko Widodo itu palsu. Bang, menurut saya, Abraham Samad ingin Pak Betor ini masuk sama-sama dengan Roy. Tadi saya bilang, waduh, kok dia menjerumuskan teman sendiri? Kenapa? Beliau tidak sensor atau potong beberapa kalimat baru tayang. Contoh, tadi saya bilang bahwa ketika Pak Betor mengatakan bahwa saya yakin Roy Suryo CS benar, maka pernyataan Roy Suryo bilang palsu, dia ikut dong. Hai, penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Saya perlu sapa dulu seluruh penonton Unpacking Indonesia, dan khususnya penonton Ruang Konsensus, baik Anda yang ada di Indonesia, maupun Anda yang ada di luar negeri. Ada di Kuala Lumpur, Penang, Singapura, Hong Kong, Dubai, dan juga ada di Kyoto, Tokyo. Oh, ada satu lagi yang japri saya. Kemudian juga ada dari Sydney, Melbourne, Seattle, Amerika, bahkan juga ada dari Washington. Terima kasih atas apresiasi Anda yang selalu menonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Terima kasih. Ruang Konsensus adalah tempat kita berbicara tentang kompromi. Dalam politik hanya dua, konflik dan kompromi. Kami di sini adalah yang selalu mencari kompromi. Artinya kita adalah orang-orang pecinta Republik Indonesia. Bukan orang yang suka membuat gaduh atau kericuhan. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu. Seorang anak muda yang punya daya juang yang hebat. Sekarang ada di barisan membela kebenaran, dalam arti membela Pak Jokowi. Dia adalah putra Alor, Nusa Tenggara Timur. Dan baru saja menjadi seorang advokat. Luar biasa. Terima kasih, Adik Fritz Alor Boy. Terima kasih kakak host yang paling ganteng. Keren. Terima kasih, sudah berhasil menyelesaikan studinya. Multidisiplin ya sepertinya. Cepat sekali. Adik ini luar biasa. Oke, Adik, kita terus terang agak kaget juga ada politisi PDIP yang tiba-tiba tanpa ada api, ada angin, tiba-tiba ya mengatakan ijazah Pak Jokowi produksi UPP, ya kan, Universitas Pasar Pramuka. Padahal kan dia bukan orang bodoh, dia mantan politisi DPR, Betor Suryadi ya. Suryadi. Dia bahkan menjustifikasi bahwa Pak Jokowi memang menyuruh orang atau tim Solo istilahnya ya mencetak ijazah di Pasar Pramuka yang memang itu tempatnya begitu dari dulu walaupun sekarang sudah terbakar. Dia nggak sadar cerita yang dia sampaikan di sebuah podcast itu adalah cerita yang bisa mengancam dirinya sendiri. Nah, saya ingin dulu Bung sebagai orang yang mendalami hukum dan kemudian juga adalah seorang aktivis, apakah langkah Betor Suryadi itu ya langkah politik, langkah hukum, atau langkah salah, langkah menuju Hotel Prodeo juga? Gimana, Adik? Saya keras sedikit ya Bang. Boleh. Yang namanya Pak Betor, kalau Anda itu jago, berpengalaman di dunia politik maupun pernah di DPR, paham tentang undang-undang, maka saya menantang Anda, kalau mau menguji undang-undang atau uji tentang ijazah Pak Joko Widodo, laporkan saja. Laporkan saja. Laporkan saja di pihak penegak hukum, bukan teriak-teriak, bukan cari panggung, bukan cari sensasi untuk kepentingan pribadi. Oh, Adik marah sekali kayaknya. Saya nantang dia. Karena dengan adanya narasinya itu membuat gaduh rakyat Indonesia, host. Rakyat hari ini tidak membicarakan tentang ijazah,
Tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana rakyat bisa makan. Undang-undang perampasan aset itu yang dibutuhkan masyarakat. PPRT itu yang perlu kita bahas bersama-sama. Kalau Jadi apa yang dilakukan oleh, apa yang disampaikan oleh Betor ini membuat gaduh. Begitu. penonton Ruang Konsensus, itulah sosok Fritz Alorboy. Jadi Kalau kita lihat dari apa yang dilakukan Alorboy, katanya sih dia ingin mengungkap kebenaran. ya, Ya kan? Menurut Bapak Bung Fritz, itu jauh dari mengungkap kebenaran atau mengungkap sebuah kebohongan yang ditutup-tutupi selama ini. Justru sebaliknya. ini blunder buat dia, host. Blunder. Blunder buat dia. Kenapa? Saya dengar podcast yang ia sampaikan, ada beberapa pernyataan yang saya catat di sini blunder. Yang pertama, dia mengatakan bahwa dia yakin, kata yakin, bahwa apa yang dilakukan atau disampaikan oleh Roy Suryo, Rismon Siani Perces itu benar. Berarti dia mendukung, dia juga ikut membicarakan tentang ijazah Pak Joko Widodo itu palsu. Karena pernyataannya, saya yakin. Ada kalimat yakin. 100% dia menyetujui ijazah Joko Widodo, Pak Joko Widodo itu palsu. Oh, ada statement itu? Yes. Jejak digitalnya? Jejak digital. Tadi pagi saya cek kembali. Berarti dia sudah framing ya? Dia sudah memframing. Nah, yang pertama, kalau kita melihat dari rekam jejak, memang dia politisi senior PDIP. Kita tahu, host, PDIP 20 menikmati hasil daripada Pak Joko Widodo. Terus, kalau memang dia mengatakan bahwa ataukah dia menyindir atau menyambungkan, mensinkronkan dengan persoalan ataukah kasus-kasus para politisi PDIP yang lalu yang katanya ijazahnya palsu juga dibuat di Pasar Pramuka. Hari ini Pasar Pramuka menjadi trending topik. Oleh karena itu, menurut pandangan saya, dia mengarahkan bahwa Jokowi bisa jadi Jokowi punya ijazah yang dicetak di Pasar Pramuka. Kenapa? Ternyata dia sendiri ikut ke UGM bersama dengan Roy Suryo CS, ikut ke Solo, geruduk rumah Pak Joko Widodo, dan karena waktu ke rumah Pak Joko Widodo ataupun ke UGM, mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas menurut mereka, sehingga tidak ada rasa puas. Karena tidak puas, makanya mereka angkat suara. Dan dari situlah mereka mengklaim bahwa ijazah Pak Joko Widodo ini palsu. Itu salah satu. Yang kedua, nah dari situlah saya akan menilai bahwa Pak Betor ini orang yang lupa diri. Yang kedua, ini hukum akan kembali menjerat dia. Dia sementara mensusahkan diri sendiri. Kenapa? Ketika dia meyakini bahwa pernyataan Rismon Sianipar atau Roy Suryo CS palsu, maka dia sendiri mengatakan bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Adik tahu dari mana bahwa Betor itu memang ikut dalam rombongan Roy Suryo waktu menggeruduk rumah Pak Jokowi itu? Dia sendiri yang mengatakan. Dia sendiri yang mengaku? Ada videonya. Oh. Jadi tidak bisa dibohongi. Dia sendiri ikut ke sana. Ada videonya? Ada. Di salah satu podcast. Salah satu podcast, dan dia sendiri mengatakan bahwa ikut dalam tim pergi ke UGM, pergi ke Solo. Saya tidak tahu apakah itu mereka bawa surat izin. Kalau kita mau aksi, demo kan harus surat izin ke Polda. Artinya saya datang ke rumah abang, kan saya harus ketuk pintu dulu. Iya dong. Izin, saya mau berbicara. Kalau datang secara tiba-tiba, di dalam hukum bicara, niat baik atau niat tidak baik. Kalau niat tidak baik berarti ada rencana jahat dong. Rencana tidak baik di belakang. Otomatis Pak Joko Widodo secara pribadi dirugikan. Maka dirugikan, Pak Joko Widodo punya hak hukum untuk melaporkan mereka. Mereka datang di sini tidak pernah izin, tidak pernah hubungi saya, kok tiba-tiba datang. Ada apa? Apa maksud mereka? Betor salah satunya. Kalau saya juga menonton itu, Adik, pernyataan atau cerita Betor ini ya di salah satu podcast yang memang dia membuat semacam sejarah ketika pertama kali Pak Jokowi itu saat mendaftar sebagai cagup DKI waktu itu. Mereka istilahkan ada geng Solo. Geng Solo ya. Ada namanya Denny atau Widodo ya. Ya, nama Denny juga disempat saya catat di sini. Tetapi kalau kita lihat bahwa itu adalah bukti, sebenarnya nggak ada bukti, itu hanya cerita. Cerita. Ya, dia hanya mendengarkan dan dia tidak ikut
ya di dalam peristiwa itu. Tetapi persoalannya adalah kenapa cerita seperti itu dia ungkap di ruang publik lewat media. Podcast seperti kita ini adalah media. Karena kita bisa disaksikan oleh siapapun yang punya kanal YouTube. Mau dimanapun dia, mau di lubang Antartika pun kalau ada internet di sana dia bisa tonton. Kan begitu, Bung. Nah, itu kalau menurut Bung, dia mewakili PDIP partainya atau dia atas nama pribadi itu? Karena PDIP pun sampai sekarang tidak merespon atau tidak merasa itu adalah sikap PDIP. Gimana Bung Mulyadi? Baik, sebelum saya sampai ke situ Bang, saya lanjut. Ternyata ada pernyataan yang saya catat di sini. Iya. Dia sendiri mengatakan bahwa pulang dari Solo, dia bertanya kepada kawan-kawannya soal ijazah Pak Joko Widodo. Artinya dia sementara fokus konsentrasi untuk mencari tahu titik kebenaran ijazah Pak Joko Widodo benar atau tidak. Nah, dia bertemu tadi abang sebutkan benar, Denny. Denny itu siapa? Politisi DKI. Sekretaris kemenangan Pak Joko Widodo ketika maju Pilkada Jakarta. PDIP ya? Ya, Sama-sama dari kader dengan PDIP. Beto. Oh, kader oke. PDIP. Katanya Denny. Nah, maka itu kita perlu cari tahu Denny. Tanyakan ke Denny, benar tidak memastikan kebenaran bahwa apa yang disampaikan ini benar bahwa mereka datang mencari tahu. Nah, dia sempat menyebutkan bahwa terus Pak Denny katanya menurut dia, saya catat di sini, karena UGM mengakui, ini ada dua Bang, antara Betor, Pak Betor dan UGM. Ada dua sisi yang berbeda. Yang sisi pertama, dari pihak UGM ketika mereka ke sana, UGM mengatakan bahwa UGM mencetak atau memproduk ijazah Pak Joko Widodo. Secara hukum administrasi negara, ini hukum administrasi negara saya bawa. Hukum administrasi negara berarti ketika UGM mengatakan bahwa saya yang mencetak, kami yang mencetak, berarti sah Jokowi alumni UGM. Sah ya? Sah. Yang kedua, menurut keputusan Barreskrim Polri yang telah menghentikan laporan Egy Sujana, Betul. maka dengan demikian ijazah Pak Joko Widodo itu Asli. sah, ada dan asli. Dan Pak Egy Sujana dan kawan-kawan sampai hari ini belum bisa membuktikan ke Barreskrim Polri, makanya sudah dihentikan. Berarti dua lembaga ini sudah mengakui bahwa ijazah Pak Joko Widodo asli. Maka itu dia kaitkan dengan yang namanya persoalan pasar nih. Pasar, karena dia sendiri mengungkap. Dia geser. Ya, coba cek. Artinya dia mengarahkan orang, ini ada mengarahkan ke sana, merujuk. Cek ke pasar yang masa Ahok sudah membongkar atau merenovasi pasar Pramuka. Artinya dia sendiri mengatakan bahwa ijazah kader-kader PDIP yang pernah ada beberapa orang yang palsu, cetaknya di Pramuka. Bisa jadi diarahkan ke situ, cek di Pramuka. Tanya ke Pak Denny. Siapa tahu Pak Denny ikut mencetak ijazah Pak Joko Widodo di pasar Pramuka. Maksudnya. Nah, dari sisi PDIP sendiri hari ini yang punya kewenangan berbicara tentang persoalan mengenai mewakili PDIP kan harus dari instruksi ketua umum atau yang mewakili. Mewakili bahwa kami dari PDIP sekian-sekian dan sebagainya. Tetapi dia sebenarnya harus bawa individu. Individu sehingga menurut saya ketika kita masuk ke kaitkan antara persoalan Bambang Tri yang terbukti masuk karena ijazah ini tidak bisa membuktikan ke ruang publik. Masuk penjara maksudnya. Masuk penjara. Jadi ketika saya catat secara legalitas punya UGM ada, tapi secara punya mereka palsu. Maka itu si Betor wajib dilaporkan. Wajib dilaporkan. Pasalnya apa itu? Pasal yang dilaporkan saya mencatat di sini Bang. Tidak boleh kita menggunakan pasal 10 karena saya mendapatkan informasi dari salah satu petinggi, salah satu advokat senior. Iya. Saya melihat dia mencontohkan bahwa ada beberapa pasal yang layak kita pakai untuk mempidanakan dia, Pak Betor maupun Roy Suryo dan lain sebagainya. Yaitu pasal 160 dan pasal 45A Junto 28E ayat 2. KUHAP. Ancamannya iya. Kalau 28E ini bukan KUHAP tetapi dia lebih ke Undang-undang ITE. ITE. Ada di sini Bang. Kita buka, kita bacakan. Saya bawa undang-undang di sini. Ada 3 di sini, undang-undang data pribadi,
Undang-Undang Informasi Publik ini, Undang-Undang tentang ITE. Saya buka di pasal 45 atau 28. Saya bacakan biar teman-teman paham. Pasal 45. Ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, terus mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, secara umum, publik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A, ada rujukan lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Nah, artinya beliau sendiri menyampaikan, kita cek di pasal 28. Saya tadi cek semua. 27 kalau nggak salah. 28 ya? 28E. Nah, saya bab undang-undangnya biar kita membacakan teman-teman dari yang ini saya sudah tandai. Pasal 28. Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan sama ya. Dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan, ada kalimat menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen itu Jokowi itu sendiri dalam transaksi elektronik. Pasal 2 ayat 2, setiap orang dengan sengaja, ada kalimat dengan sengaja dan tanpa hak, kata tanpa hak di sini Bang, tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, lalu menimbulkan rasa kebencian. Ini kan mereka sementara mengumpan masyarakat untuk membenci Jokowi ini. Membenci Pak Jokowi Widodo melalui kasus ini. Ini loh kekurangan Pak Jokowi Widodo, masa ijazah palsu didukung? Jadi itu makna pasal itu tadi? Ya, makna. Karena ada, terus yang berikut saya baca lagi. Atau mempengaruhi, memarungi orang lain. Lalu, atau permusuhan terhadap individu. Tadi Pak Jokowi itu individu. Atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, dan disabilitas fisik. Tetapi ini kan sudah penjelasan kalimat berikut. Ancamannya apa? Ancamannya, 6 tahun saya juga? catat di sini, ancamannya 6 tahun. 6 tahun. Itu ITE ya? Itu pasal ITE Bang. Ini undang-undang ITE? ITE, ini Nah, pasal. kalau KUHP ancamannya berapa? Yang KUHP, tadi? saya kembali ke pasal yang tadi saya sebutkan di pasal 160. Kita buka Bang. Saya bacakan biar publik, kalau kita Biar ucap publik mereka tahu. bilang tidak Iya. hafal. Jadi kita buka, kita bacakan secara langsung. Saya buka KUHP pasal, tadi saya sudah catat, saya kirim di, bentar Bang, saya ambil HP. Saya bacakan di sini. Penonton ruang konsensus pasti menunggu. Ya kan? Kita ini Karena main data. Kita bicara dengan data. Ya. Bukan dengan omon-omongan. Ya. Data saya sudah kirim di sini. Biar penonton kita tahu pasal apa yang dilanggar oleh Betor Suryadi. Nah ini saya sudah baca. Ada pasal mana tadi? 310, kalau 310 mengatur tentang pencemaran nama baik. Terus Yang tadi kalau berita nggak salah bohong hoax. 160 deh kalau nggak salah. Hah? 160 atau 160 lain lagi. Yang tadi saya bilang awal tadi ada 310 dan 311. Sekarang yang kita pakai adalah 160 Ya. dan 45. 45 saya sudah bacakan. Ya, Kita bacakan 160. pasal 160 KUHP. 160 KUHP. Supaya tidak salah kita menyebutkan. Teman-teman saya bacakan. Mengatur tentang tindak pidana penghasutan. Kalimat penghasutan. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa di muka umum dengan lisan maupun tertulis. Itu kata kuncinya. Jadi Pak Betor sementara menghasut masyarakat untuk membenci Pak Joko Widodo seperti pasal yang tadi. Menghasut untuk membenci Pak Joko Widodo. Ada rencana atau niat tidak baik di sini. Maka ia dikenakan pasal berapa Bang? 6 tahun dan denda paling banyak 4,4 juta 500 ribu. Lebih ringan ketimbang tadi pasal yang di ITE. Kalau hukumannya? 1 miliar. Hukumannya 6 tahun. 6 tahun juga. Itu kalau di KUHP. Kalau Betor membela diri dengan mengatakan, saya hanya kan menceritakan, tidak ada niat saya untuk merusak nama baik Pak Jokowi. Itu kan hanya menceritakan kronologis yang saya tahu.
Oke. Kalau itu alasannya gimana? Kita kembali kepada pasal ITE. Mentransmisikan, mendistribusikan di muka publik. Kalau ia mengatakan begitu tidak perlu di media sosial, Bang. Cukup sambil ngopi-ngopi. Ya, gitu ngopi ya. bareng begini kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Contoh, saya menyampaikan informasi yang palsu, maka saya kena berita bohong tadi pasal. Berarti ketika dia menceritakan itu di sebuah podcast, Ya, ada unsur, ada motif, kesengajaan ya, untuk dengan dia bercerita itu, Pak Jokowi dinilai oleh publik buruk. buruk. Oh, itu mensreanya. Itu menstranya. Oh. Merujuk ke situ. Sehingga tujuan dia adalah menyampaikan informasi supaya nih loh Pak Joko Widodo yang sebenarnya. Ijazahnya seperti ini loh. Jadi karena dia sudah meyakini bahwa Roy Suryo menyatakan palsu, maka dia juga sendiri bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Dari politisi PDIP sendiri, Betor Suryadi yang mengatakan, Bang. Jadi pasal yang dia mengatakan, ketika dia membela diri, kita kan pakai pasal pidana pasal 28 bisa, pasal 5A bisa, karena mentransmisikan, menyampaikan ke ruang publik. Dan itu dengan demikian publik akan merasa terhasut, terpengaruh, karena ada kata kalimat mempengaruhi sehingga mereka akan membenci Joko Widodo. Di situ Pak Joko Widodo merasa dirugikan secara material. Di pasal tadi jelas saya sudah bacakan, merasa dirugikan. Jokowi punya hak hukum untuk melaporkan. Nah, karena belum ada yang melaporkan Pak Betor, maka terserah publik pendukung Pak Joko Widodo bisa melaporkan dia. Bukannya harus yang bersangkutan yang melaporkan? Kita mesti cek, ini pasal pidana murni atau apa? Oh. Karena menghasut, mencemarkan nama baik, menghasut ke publik. Kecuali membicarakan tentang ijazah. Ini kan di ruang publik. Jadi kalau kita mau melihat yang melaporkan menggunakan pasal 160, 450 atau 28E ini kan bukan Pak Joko Widodo juga, tetapi teman-teman dari geng-geng yang di Bekasi, Jakarta Selatan, ada teman-teman dari, mohon maaf saya sebut saja merek ya Bang, Pradi Bersatu, sekjennya kan Pak Adi Darmawan mereka. Menggunakan pasal ini untuk melaporkan penghasutan. Dibolehkan ya, walaupun itu bukan Pak Ya. Jokowi. Ya, menurut Berarti Bung sebagai salah seorang advokat apakah akan mengambil langkah itu? Nah, itu pertanyaan menarik. saya. Tadi saya sudah telepon beberapa teman-teman, ayo kita laporkan Pak Betor. Tadi Komal juga saya sudah kontak Pak Doktor, salah satu pengacara. Pak, gimana kita ambil tindakan hukum karena ini menghasut. Menghasut dan mencemarkan nama baik Pak Joko Widodo. Kenapa saya bilang ia menghasut dan mencemarkan nama baik? Kan dari UGM sudah menyatakan, dari Baris Krim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi ada. Apalagi yang dipersoalkan. Berarti sudah clear. Clear, tidak lagi dipermasalahkan. Nah, Egy Sujana dan mereka sudah stop. Mereka hanya meminta, tim TPUA meminta agar gelar perkara khusus kan? Iya, iya. Nah, kenapa Pak politisi PDIP dalam hal ini Pak Betor Suryadi ini kembali mengkorek? Berarti dia cari masalah. Mengkorek-korek. Kembali. Menggaruk yang enggak gatal. Menggaruk-garuk barang yang sudah tenang. Jadi kulit kita lagi baik-baik, dia garuk kembali supaya gatal nih. Iya, padahal enggak gatal ya kan? Padahal nggak gatal. Iya. Gatalnya sudah rendah. Berarti menurut Bung Fritz, Better emang lagi cari panggung atau cari masalah? Cari masalah Cari untuk masalah. dipidanakan. Atau ingin menemani Roy Suryo juga kali Ya, kawan-kawan. mungkin karena orang istilah setia kawan. Setia kawan yang sudah daripada Roy Suryo CS ini masuk ini, biarkan saya juga ikut bareng-bareng lah. Kan di Hotel Prodeo enak. Mungkin kali begitu. Sehingga ia cari masalah Bang. Ini cari masalah, cari gara-gara. Sehingga wajib dilaporkan. Kalau dia mengatakan begini, penjelasan dia hanya ingin menjelaskan ke publik, inilah yang saya tahu, bahwa memang waktu itu ya kan dia mendengar cerita Pak Jokowi itu karena waktunya sudah mepet ya kan, nggak sempat bawa dokumen, ya udah akhirnya udah bikin pasal pramuka. Niatnya hanya menceritakan. Kalau dia mengatakan niatnya hanya menceritakan itu, dan itu di ruang publik lewat podcast, lewat YouTube yang bisa diakses oleh siapapun, di situ dia lupa kali ya bahwa itu melanggar hukum. Pertanyaan saya begini, Bu. Yang punya kanal itu adalah orang yang mengerti hukum. Iya. Abraham Samad, Betul. mantan ketua KPK. Harusnya ya kan dia justru mengingatkan Betor, ini aku nggak jadi tayang ini. Anda bisa kena ini nanti karena ini masuk pasal
Anda menceritakan sesuatu, ya Anda mengatakan bahwa ada kata-kata, ya benar, dari cerita ini berarti ijazah Pak Jokowi itu palsu. Betul. Padahal belum ada keputusan pengadilan tentang itu. Harusnya Abraham Samad selaku orang yang mengerti hukum mengingatkan, dan dia punya otoritas untuk tidak menayangkan. Kan begitu. Menurut Bung gimana? Menurut saya Abraham Samad juga sepakat. Dengan demikian dia sepakat bahwa Pak Betor masuk penjara. Abang kemarin satu media podcast dari salah satu ibu, saya ingatkan, tolong sensor, tolong potong. Ketika saya dengar secara langsung kalimat ini dipotong karena ini masuk unsur pidana. Tidak boleh. Kawan kita harus potong, Bang. Potong dulu mana yang merugikan diri sendiri, mana merugikan yang lain, mana yang buat. Masa seorang mantan ketua KPK yang paham hukum membiarkan Pak Betor ikut dengan Roy Suryo masuk dalam penjara. Hanya karena demi viewer ya. Dan hanya demi karena jumlah penonton, karena Pak Abraham Samad ingin juga jadi wakil ketua menggantikan Gibran. Begitu Bang. Mau jadi wapres juga. Ingin juga jadi wapres, cari muka, cari sensasi. Waduh. Ini loh saya Abraham Samad. Ingin saya membongkar nih. Lewat Pak Betor saya membongkar kasus Pak Joko Widodo. Saya layak kan jadi Pak Joko Widodo? Itu menurut pandangan saya menilai. Ini cara pandangan saya menilai Samad. Pak Samad. Berarti Bung menilai langkah Samad untuk memberi panggung ke Betor dan kemudian ditayangkan, kemudian dapat viewer banyak sekali. Itu dibalik itu ada motif kekuasaan dari Samad. Ya, saya bisa berpikir sampai ke situ. Ini analis dugaan saya di situ. Tafsir ya. Tafsir, dugaan saya. Bukan tuduhan. Bukan tuduhan, dugaan. Dugaan saya ke situ. Kenapa? Kita tahu rekam jejak Bang. Saya berkali-kali sama-sama dengan mereka. Kan dia orang hukum, apa urusannya Samad ingin menggantikan wapres yang karena usulan-usulan kawan-kawan orang tua kita itu ya kan mau memakzulkan Pak Gibran. Nah, kalau itu motifnya, saya pikir terlalu jauh ya Samad berpikirnya. Kalau menurut saya gitu, Bung. Jadi ada beberapa kanal YouTube, satu kanal YouTube juga pernah sempat singgung. Mewawancarai teman-temannya. Lalu teman-temannya mengatakan bahwa kalau Mas Gibran itu cocok digantikan oleh Abraham Samad. Oh ada? Ada. Sehingga saya berani mengucapkan kalimat itu. Kalau memang dia berani mengucapkan semacam itu, pastikan ada udahlah gitu kan di belakang bisa jadi. Apa urusannya mereka sudah memplot si ini bisa menggantikan Pak Gibran, ini itu kan konyol gitu loh. Padahal kan proses itu aja kan kemarin sudah dibuka reses DPR kan, sudah ada sidang paripurna. Tidak dibacakan. Tidak dibacakan tentang usulan dari atau surat dari Forum Purnawirawan TNI itu. Artinya apa? Ya proses politiknya aja nggak ada. Kenapa proses politiknya nggak ada? Karena memang dari beberapa petinggi DPR kita baca, dari petinggi-petinggi partai lah, dari Gerindra, dari Golkar gitu ya, mengatakan bahwa tidak ada unsur dari 6 poin ya, tidak ada unsur yang memungkinkan presiden atau wakil presiden untuk diproses untuk urusan pembahasan, tidak ada unsur sama sekali. Nah, kenapa kemudian anggaplah walaupun itu dugaan Bung Frits, apa urusannya Abraham Samad ikut-ikutan mengambil panggung itu ya kan, untuk seolah-olah saya pantas menggantikan Pak Gibran sebagai wapres. Saya pikir agak-agak apa ya, nggak make sense sebenarnya seorang sekelas Abraham Samad berpikir dangkal seperti itu. Gimana Bu? Jadi pertama mereka menilai bahwa Gibran tidak punya kapabilitas. Ada di dalam poin laporan masuk surat. Ada surat saya dapat. Oh yang surat Forum Purnawirawan. Oke. Yang pertama Gibran tidak punya kapabilitas, masih terlalu anak muda dan tidak punya kemampuan. Tidak layak. Sehingga mereka mencari nih, termasuk Mahfud MD juga mengendorse beberapa orang lain. Ya kader-kader anggota-anggotanya Bang Abraham Samad juga mengendorse dia. Karena yang layak itu, karena dia pengalaman jadi mantan KPK, cocok menggantikan Gibran. Yang layak itu Anies karena pernah jadi gubernur, cocok menggantikan Gibran, Pak Gibran. Terus AHY, Ibu Puan, ini yang cocok menggantikan Pak Gibran. Ya kader-kader juga menyebutkan, jangan salah, Abraham Samad juga layak mantan ketua KPK. Tapi tidak tahu, di balik itu pernah kasus juga. Yang menjebloskan dia masuk penjara. Ya kita bisa cek sendiri.
ada track recordnya, Ya, ada track jejak record. digital juga ya. Jejak digitalnya yang perlu kita korek juga. Jadi lebih baik Gibran. Kenapa? Gibran belum terkena pidana, masih aman. Oke, Bung, Nah, ya. kita kembali ke fokus kita karena itu kan hanya tambahan ya, bahwa ternyata ketika tadi kan begini, kenapa kita membawa Abraham Samad dalam diskusi ini? Karena mestinya ketika Betor Suryadi mengisahkan ada cetak ijazah palsu Pak Jokowi di Pasar Pramuka, itu di panggung kanal YouTube-nya dia, kan gitu loh. Ya kan? Nah, kita menyayangkan orang yang paham hukum kok nggak mengingatkan kawannya itu, bro, kita kayaknya kita tangguhkan atau kita edit dulu atau kita retake ya, taping ulang atau rekaman ulang, kan begitu. Karena ada unsur-unsur di situ, Anda kena dan saya pun bisa kena, kan begitu mestinya. Betul. Kayak Sinaga. Iya. Nah, tapi itu nggak dilakukan. Kecuali kita tahu Abraham Samad orang nggak mengerti hukum. Ya, itu hal yang Itu bisa dimaklumin ya kan, gitu loh, Bung. Berarti, Bang, menurut saya Abraham Samad ingin Pak Betor ini masuk sama-sama dengan Roy. Tadi saya bilang, Waduh, kok dia menjerumuskan teman sendiri? kenapa? Beliau tidak sensor atau potong beberapa kalimat baru tayang. Contoh, tadi saya bilang bahwa ketika Pak Betor mengatakan bahwa saya yakin Roy Suryo CS benar, maka pernyataan Roy Suryo bilang palsu, dia ikut dong. Yang kedua ada pernyataan berikut yang saya catat, Bang. Terus pulang dari Solo, dia tanya kawan-kawan UGM bahwa dia mengakui, tetapi secara administrasi legalitas pasti palsu. Ada kata pasti di situ. Pasti. Oh, kalah hakim berarti. Kalah hakim. Otomatis, menurut saya, Pak Betor tolong jangan langsung memvonis begitu. Makanya tadi di awal saya bilang, kalau dalam hukum Anda yang mendalilkan, maka Anda harus membuktikan. Betul. Maka lebih baik dia jangan keluar-keluar di media sosial, dia laporkan Pak Joko Widodo. Tetapi dia harus punya bukti yang kuat. Bukti seperti siapa-siapa yang mencetak ijazah Pak Joko Widodo, pasar terbakar, kan nanti ada penyidik turun cek lokasi. Nah, kalau turun cek lokasi, mana pasarnya? Dia bilang Ahok sudah tidak ada alasan. Nanti orang kecek mana buktinya. Kalau tidak ada tempat kejadian lokasi, maka dengan demikian Pak Betor menyarankan tempat yang palsu juga. Salah merujuk sehingga tidak dibenarkan karena tempat tidak ada. Nanti dia bilang ini tempat-tempat ini loh, kan nanti kan katanya sudah renovasi atau sudah diperbaiki, tempat kalau tidak ada bagaimana? Nah, jadi Pak Betor karena dia sudah mengungkapkan di media sosial, silakan Pak Betor memanggil orang-orang disebutkan seperti Pak Denny, Pak Denny dan siapa-siapa lagi. Pak Widodo namanya. Pak Widodo namanya, ada Pak Widodo. Tidak salah saya ada catat salah satu nama. Saya lupa ingat tadi saya catat. Itu dipanggilkan, dihadirkan, lapor saja Pak Joko Widodo. Supaya pengadilan yang membuktikan bahwa benar Pak ijazah Pak Joko Widodo dicetak di pasar. Iya. Membantah pernyataan UGM. Tapi kan siapa yang mencetak itu perusahaan apa atau tempat apa namanya, atau siapa yang mencetak itu kan nggak ada. Itu kan barang bukti. Ya. Iya toh? Ya. Artinya dia pelaku. Ya. Nah, pelakunya kan dia nggak tahu. Si Betor ini kan gitu loh. Bung, nah beberapa hari yang lalu Bung Frits, Ruang Konsensus kedatangan narasumber namanya Irjen Pol Arianto Sutradi. Prianto. Penasihat ahli mengatakan begini, ketika juga sempat saya tanyakan bagaimana tentang kegaduhan baru yang ada di Pasar Pramuka yang disampaikan oleh Betor. Ya, sebenarnya itu bisa juga bagian dari ikut mencemarkan nama baik karena pertama, emang Pak Betor itu punya bukti, bahwa dia tahu di mana dicetaknya, siapa yang mencetak, ya kan, tahu dia, ya kan. Terus Pasar Pramuka itu sendiri kan sudah terbakar. Ya. Kalau dalam kapasitas sebagai saksi, tapi saksi kalau tidak ada bukti, tidak ada nilai, dianggap itu bukan bukti. Dianggap dia bukan memberikan kesaksian. 1000 saksi tanpa bukti dianggap itu tidak punya nilai hukum. Betul. Artinya apa? Ya Pak Arianto juga menyayangkan harusnya tidak ada cerita seperti ini. Kalau memang Pak Betor itu punya bukti, punya saksi, gak usah di ruang media sosial. Lapor polisi. Saya bilang tadi ya. Itu yang benar.
Itu maksudnya berarti memang Pak Betor ini agak offside ya, lupa atau sengaja menurut Bung? Ini bukan lupa, tapi ada unsur kesengajaan dalam tadi pasal saya bacakan di pasal ITE. Nah, di dalam hukum, Bang, setiap kali kita mau mendoktrin, ini dikuatkan juga oleh kemarin saya berkuliah, Pak dosen Dr. Slamet Lumbanggaun mengatakan bahwa anak hukum jangan pernah mengatakan abang salah kalau belum dibuktikan secara hukum. Yang kedua, dalam hukum berbicara dua alat bukti, Bang. Pak Betor bisa tidak membuktikan pernyataannya. Terus dia bisa tidak menghadirkan orang-orang yang mencetaknya. Lokasinya benar tidak? Jadi bukti dua alat bukti. Kalau tidak ada alat bukti, maka itu namanya penyampaian informasi yang tidak benar. Tidak benar, tadi saya sudah bacakan beberapa pasal. Otomatis ia sudah mencemarkan nama baik. Selain mencemarkan nama baik, fitnah dong. Masuk fitnah. Fitnah pasal 310 dan 311 masuk ke pasal 10 dan sebagainya. Kalau pasal penghasutan masuk di pasal 60 KUHP 160. Penghasutan, ujaran kebencian. Ujaran kebencian, penyebaran informasi hoax. Dan di dalam pasal ITE. Mengabarkan berita bohong. Berita bohong di pasal ITE tadi. Undang-undang ITE. Nah, otomatis karena dia tidak bisa dan tidak mampu membuktikan secara hukum di ruang publik, dipidanakan kembali. Makanya tadi saya bilang, kalau Pak Betor tuh kalau punya nyali, pengalaman, apalagi orang mantan anggota dewan, sudah tentu paham tentang undang-undang. Harusnya dia tempuh, kalau ada sesuatu yang dirugikan, lapor di pengadilan atau di polisi, pihak penegak hukum, untuk penegak hukum yang segera mengusut tuntas bahwa loh ini kan ada isu-isu desas-desus masuk dalam sebuah gugatan. Ini tempat ini, orang ini. Jadi pihak polisi akan panggil semuanya. Akan melakukan gelar perkara, menangkap, mengecek, oh ini lapangannya, cek di sini. Polisi akan cek. Jadi mereka yang rekomendasi dua alat bukti. Kalau tidak ada alat bukti, nasib sama dengan Egy Sujana. Lagian kan pasar pramuka sudah terbakar, Bo. Nah, kan itu kesalahan dia. Dan artinya tempat mencetak itu pun mungkin jangan-jangan sudah nggak ada sekarang. Sudah tidak ada, berarti ia mencemparkan nama baik. Karena tidak ada bukti. Berarti kan apa ya, agak, ya saya sih kasihan ya. Kasihan. Tidak kurang perhitungan, ya kurang perhitungan gitu loh. Blunder gitu. Nah kalau Bung menduga bahwa itu kesengajaan, itu lebih naif lagi, ya kan? Nah Bung, ada juga yang menarik dari sini ya. Di awal-awal ceritanya itu malah dia juga heran, sebenarnya banyak anggota DPR bahkan calon pilkada dari Partai Merah itu yang juga mencetak ijazah palsu di pramuka. Ya. Bung dengar kan penjelasan itu? Pendengar betul, dia menjelaskan. Kenapa PDIP yang disampaikan cerita buruk tentang partainya diam? Menurut Bung apa ini gitu? Baik. Ketika abang sebagai saudara saya atau kakak saya, kakak menyampaikan sesuatu yang tidak benar, membawa rumah marga, kalau kita marga, FAM, maka kan kakak sebagai kakak harus tegur. Kamu salah. Atau orang tua menegur kita. Iya. Kamu salah, tidak seperti ini, begini. Kasih peringatkan. Tidak boleh, atau mungkin salah, klarifikasi. Konfirmasi, klarifikasi. Nah, karena PDIP mendiamkan, abang kita ingat tidak? Pernyataan Pak Egy yang kemarin kita sebutkan bahwa barang siapa yang bisa membuktikan ijazah Pak Joko Widodo palsu, dikasih berapa? Oh, yang 16M itu ya. Berarti PDIP tanpa sadar ikut mendukung Pak Betor. Kenapa dia diam? Kalau tidak melakukan teguran atau gugatan juga ke Betor gitu ya? Ya, harusnya sebagai petinggi partai memanggil dong, panggil dulu Pak Betor. Kenapa kamu menyampaikan informasi ini beredar nih? Terus emang sudah punya bukti. Jadi partai mengingatkan kembali, menegur kembali bahwa kamu kan adalah kader partai. Apapun terjadi tetap kader partai melekat dong. Jadi PDIP harus menegur, memanggil, menanyakan tentang benar tidak apa yang disampaikan. Apalagi menyebutkan beberapa orang kader-kader PDIP ikut membuat ijazah palsu. Ya Bang, disebutkan namanya sendiri. Nama beberapa orang ini. Oh iya? Iya, ada beberapa orang. Saya lupa namanya. Tadi saya dicatat tapi saya lupa di tempat mana. Ada beberapa orang disebutkan bahwa beberapa politisi PDIP di DKI ikut membuat ijazah palsu di pramuka.
Waduh. Otomatis Pak Betor ini, maaf Bang, membunuh kader sendiri di dalam partai. Jadi kalau PDIP tidak mengingatkan, tidak memanggil, tidak menegur dan memilih diam cuek jutek, maka menurut saya merujuk pada yang kemarin bahwa siapapun yang bisa membuktikan ijazah Pak Joko Widodo mendapatkan bonus 16 miliar, berarti kesimpulan saya PDIP ikut mendukung Roy Suryo CS, mendukung kadernya yaitu Betor Suryadi. Tapi aneh Bung, lah kita agak sedikit geser ya, sedikit geser tentang 16M ini. Bung pernah dengar di kanalnya Deddy Sitorus, ya kan, anggota DPR dari PDIP. PDIP ya, Deddy Sitorus. Dia menyangkal loh bahwa PDIP tidak pernah bikin sayembara seperti itu, dan bahkan dia mengancam barang siapa yang mengatakan bahwa PDIP memang benar menyelenggarakan sayembara itu, mereka akan tuntut, mereka akan somasi katanya. Nah, kenapa dia nggak tuntut Egy Sujana duluan ya? Menurut Bung gimana itu? Kok ada sesuatu yang kontradiktif antara pernyataan Deddy Sitorus dengan realita yang diceritakan oleh Betor gitu loh. Baik, Pak Deddy Sitorus, Anda jangan cuma hanya berkoar-koar di media sosial mengingatkan masyarakat. Kenapa Anda sebagai politisi PDIP itu sendiri tidak menegur Egy Sujana? Kan Egy Sujana yang membuka berviral kan Bang? Itu press conference. Iya, konferensi pers. Berarti dia bicara secara publik. Nah Pak, harusnya dia menegur Egy dong. Katanya barang siapa dia akan menuntut. Kenapa dia tidak menuntut Egy Sujana? Apakah PDIP takut dengan Egy Sujana? Apakah PDIP membiarkan orang lain bisa dituntut, Egy Sujana tidak? Apakah hukum itu hanya tajam ke yang lain, Egy Sujana tidak? Kenapa dia tidak melaporkan Egy Sujana Bang? Itu menjadi masalah. Apakah mereka takut dengan Egy Sujana sehingga Egy Sujana tidak perlu dilaporkan, atau mungkin ada dikasih hak khusus untuk tidak dilaporkan? Jadi kalau Pak Deddy Sitorus mengatakan bahwa barang siapa ataukah itu berita yang tidak benar, kenapa tidak tanyakan ke Egy Sujana? Minta dong Egy Sujana klarifikasi ke ruang publik supaya tidak menjadi bola liar viral di mana-mana. Kami kan dapat informasi kan dari konferensi pers itu. Jadi tolong minta pertanggungjawab Egy Sujana, bukan yang lain-lain. Jadi kalau sumber Pak Egy Sujana, masa kita mau bilang Egy Sujana bohong? Orang pengacara senior kok, orang doktor kok. Jadi ada kayak benang merahnya ya Bu? Ya. Antara sayembara 16 miliar dari Partai Merah dengan keterlibatan Betor di sini yang juga menceritakan bahwa kader dari partai dia sendiri juga sering cetak ijazah palsu di Jasa Pramuka. Itu kan lucu benar gitu loh Bung. Dia masa sih istilah Bung tadi itu dia ngeberakin rumah sendiri kan begitu. Iya, lempar rumah sendiri. Iya. Nah, tapi kalau kemudian jadi itulah ya, ketika kita menzolimi seseorang tanpa sadar, kita sebenarnya juga alfa juga dan kebongkarlah aib-aib sendiri akhirnya. Apa Bung melihat ada seperti itu nggak sih sebenarnya dalam peristiwa ini gitu loh? Bang, aib rumah tangga dibongkar oleh Pak Betor sendiri. Hal yang tidak perlu dibongkar. Sebenarnya ini kan menjadi rahasia mereka. Ketika dia ikut menyampaikan informasi, ikut membicarakan tentang Jokowi, dia blunder sendiri. Blunder dan membongkar aib kader-kadernya yang pernah punya ijazah palsu. Kalau dia sendiri sudah mengatakan ijazah palsu, bisa juga orang kita laporkan orang yang punya ijazah palsu. Nah, seorang Betor politisi senior kok bisa membongkar PDIP diam? Sebelum Pak Deddy Sitorus berbicara tentang tidak ada sayembara lain sebagainya, kenapa tidak tuntut Pak Betor sendiri? Karena membunuh kader-kadernya. Sekretaris calon gubernur Pak Joko Widodo saat itu. Oh iya. Sekretaris tim pemenangan. Menurut Betor sendiri. Data itu dari Betor. Pak Betor ini membongkar. Jadi dia menurut saya Pak Betor ini terlalu polos mengungkapkan sebuah persoalan. Sosial politisi sudah jadi anggota DPR RI. Terlalu polos Terlalu polos. Karena dia sudah beberapa kalimat. Pertama pasti ada kalimat pasti. Yang kedua kalimat saya meyakini. Yakin. Kata yakin itu kan polos banget. Iya. Berarti beliau tidak paham hukum dong. Jadi beliau sendiri membunuh kader-kadernya. Selain membunuh diri sendiri untuk membawa sudahlah karena Roy Suryo CS tidak enak jalan sendiri, biar kita bareng-bareng ke sana. Oh, kesinta kawanan. Iya, karena disebutkan Om Denny dan beberapa orang yang disebutkan tentang punya ijazah palsu semua akan dipanggil nih, runut nih. Jadi apabila kita atau siapapun itu yang melaporkan dia
ke penegak hukum atau ke pengadilan maupun di polisi, otomatis dia akan memanggil semua orang-orang yang pernah terlibat dalam ijazah palsu. Rombongan PDIP, ini yang disebutkan cuma 2-3 orang. Bagaimana? Ada berapa banyak? Dia bongkar semua kader PDIP. Masuk semuanya. Bisa, runut. Lucunya begini Bu, kalau saya sih melihatnya begini, maksud hati ya, maksud hati ingin menjelek-jelekan Pak Jokowi, maksud hati ingin merusak reputasi Pak Jokowi di mata masyarakat, di mata rakyat, berbalik ke diri sendiri ternyata. Akhirnya secara tidak langsung ataupun langsung malah kok seolah-olah ada benang merahnya, ternyata mereka yang sebagai di belakang layar semua ini. Bisa dikatakan seperti itu nggak Bung? Kalau ini dianggap sebagai sebuah analisa kita ya, sebagai yang menyimak urutan-urutan dari peristiwa ini ya kan, puzzle menjadi sebuah puzzle nih ya kan. Oh ternyata begini nih alurnya, gimana Bung membacanya? Jadi cara membacanya, saya membaca ya Bang, memang ini ada unsur kebencian yang dalam. Sakit hati. Sakit hati. Target mereka ini kan Pak Joko Widodo. Penjarakan Jokowi. Adili Jokowi, gantungkan di Monas. Target mereka ini gantungkan Jokowi supaya ketika Jokowi dipenjarakan, diadili atau ditagantungkan, hati mereka bangga, bahagia sekali. Itu loh, karena akibat lawan kami. Lawan kami makanya kami jebloskan kamu ke penjara, bahasa kasarnya begitu Bang. Itu loh. Karena kamu sudah melawan kita, selama ini kita yang jaga rahasiamu. Karena kamu melawan dan tidak mendengar kita, maka kita melaporkan Anda. Itu pernyataan menurut pandangan saya ke Pak Betor dan kawan-kawannya. Tetapi ia masuk dengan blunder sendiri. Targetnya Pak Joko Widodo, Tuhan buka jalan, bukan Pak Joko Widodo, justru sebaliknya. Sebaliknya ia sedang mempersusah, menyulitkan kader-kader PDIP sendiri Bang. Membunuh kader-kader sendiri. Karena memang sampai hari ini belum ada reaksi dari DPP PDIP ya. Ya. Apakah kemudian misalnya menegur atau memanggil atau membuat semacam klarifikasi? Ya kan nggak ada kan? Nggak ada. Gitu loh. Harusnya itu artinya seolah-olah ini pembenaran juga. ya bisa jadi Seolah-olah PDIP ikut. sadar ya kan bahwa memang banyak di situ yang membuat yang palsu-palsu, jangan-jangan juga uang palsu ada di sana. Kalau ada namanya Pak Joko Haryono. Saya sudah dapat, ada tulisan di sini, saya catat. Ada disebutkan Pak Joko Haryono di situ juga. Joko Haryono itu apakah pernah nyalek atau pernah pilkada atau apa? Nah, dalam pembahasan itu beliau sebut tentang ada sentil tentang Pak Joko Haryono. Entah itu apa, nanti kan saya buka di sini supaya ketika ada laporan balik panggil semua dong. Kenapa beliau Joko Haryono ini menurut Pak Betor ikut membuat ijazah palsu gitu? Nah, menurut Pak itu cerita Betor bahwa nama tadi itu ikut membuat ijazah palsu. Wah itu dia cari gara-gara lagi tuh kalau itu bunyi. Jadi kalimatnya. kalau Pak ini kembali ke awal. Jadi ketika mereka ketemu dengan pihak UGM, mereka mengatakan bahwa nama UGM tidak ada. Nama Pak Joko Widodo tidak ada. Yang ada Pak Joko Haryono. Oh. Itu menurut mantan rektor. Jadi ini saya tarik kembali ke awal. Jadi ini Pak. Jadi bukan Joko Haryono ini konteksnya bukan yang membuat ijazah palsu. Bukan membuat ijazah palsu, tetapi konteksnya adalah mantan rektor UGM mengecek data di UGM dan yang ada Joko Haryono bukan Pak Joko Widodo. Sehingga Pak Betor dengan data-data itu beliau angkat bicara di media sosial. Menyampaikan ke publik loh. Ini loh dari UGM sendiri mengatakan bahwa dari UGM tidak memberikan data secara kepuasan hati. Dari pihak mantan rektor UGM juga semacam itu. Membicarakan tentang nama Pak Joko Widodo tidak masuk dalam daftar alumni UGM. Jadi kembali ke tadi Bang. Jadi menurut saya PDIP jangan diam. Kalau PDIP membiarkan, maka PDIP ikut membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Betor. Karena Pak Betor menyampaikan menurut tadi informasi saya sampaikan dari UGM, pergi ke Solo, mendengar informasi dari rektor bahwa nama Pak Joko Widodo tidak ada di daftar mahasiswa atau daftar alumni, tapi yang ada adalah Pak Joko Haryono. Bung ingat Adi Winjayato, ya kan, mantan gubernur Lemhanas yang juga adalah kader PDIP. Ketika dikonfrontir soal cerita Betor ini,
ya, karena waktu itu kan dia yang memverifikasi, tugasnya kan memverifikasi dari PDIP syarat dokumen kandidat untuk dibawa ke KPU. Dia tidak mendengar cerita ini katanya. Adi Wijayanto gimana? Cuci tangan dong Bang. Bung mendengar pengakuan Adi Masa seorang Wijayanto? politisi terkenal punya nama besar terus masuk pasti kan di skala prioritas kan sesama politisi yang senior pasti kenal dong. Menurut Bung apa sikap Andi Wijayanto di dalam itu di YouTube juga Bung. Jadi kan dia dikejar oleh wartawan. Oh, saya tidak mengenal, tidak tahu saya cerita tentang itu. Gitu. Tapi udah lama juga tidak berkomunikasi dengan Betor katanya. Nah, kalau memang beliau mengatakan bahwa tidak mengenal Pak Betor, Sudah lama tidak berkomunikasi. Tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Betor. Ini kan bahasa politis nih. Mungkin juga berkomunikasi, mana mungkin orang tidak saling komunikasi. Itu adalah ya membela diri lah Bang. Membela diri bahwa saya aman. Tidak perlu tanya ke saya. Saya tidak ada hubungan atau tidak pernah komunikasi dengan Pak Betor. Jadi tidak perlu juga Anda menanyakan ke saya. Artinya clear. Dan saya tidak ikut-ikutan di dalam Bang. Itu menurut pandangan saya, penilaian saya kepada pernyataannya. Saya tidak ikut-ikut di dalam. Tidak ada komunikasi saya dan dia, maka saya tidak ada urusan dengan Pak Betor. Nah yang jadi pertanyaan saya pada saat Andi Wijayanto dikejar-kejar oleh media, oleh wartawan. Menanyakan kebenaran cerita Betor ini. Bahwa Pak Jokowi karena alasan waktunya mepet, kemudian ya udah cetak di Pasar Pramuka aja. Karena waktu pendaftaran ke KPUD kan sudah Singkat. Ya, udah singkat waktunya. Harusnya menurut saya kalau Mamang Andi Wijayanto merasa ini merusak nama partainya, dia berhenti sebentar dan menjawabkan, ingat ya, PDIP nggak terlibat di sini. PDIP tidak tahu menahu soal ini. Dan saya berharap Pak Beto bertanggung jawab kalau memang itu ceritanya tidak benar, ya kan? Andi Wijayanto menyatakan ke media pada saat itu bahwa kami tidak tahu menahu. Karena begini Bu, Andi Wijayanto itu kan cukup dekat dengan Ibu Ketum. Artinya ketika dia mendapat pertanyaan itu dari media, demi melindungi nama Bu Ketum, nama partainya, dia akan mengatakan, wah kami tidak tahu tuh tentang cerita itu. Setahu saya Pak Jokowi itu saya antarkan misalnya ke KPUD berkas-berkasnya. Ya kan gitu loh. Dan hingga hari ini pun KPUD DKI ya kan yang memverifikasi, yang memvalidasi dokumen-dokumen seluruh kandidat pada saat Pilkada 2012 itu ya kan tidak ada Bung. Tidak ada mengatakan bahwa semuanya clear. Ya kan? Nah, apakah di level KPUD memang mereka tidak melakukan validasi, verifikasi, itu kan persoalan yang berbeda, persoalan tersendiri. Nah, menurut Bung, kembali kepada sikap dari Andi Wijayanto yang mewakili PDIP itu yang mengatakan yang tidak menjawab seperti itu, menurut Bung apa itu maknanya? Nah, ini kan sesama kader PDIP ya, ada satu yang buka, satu yang tutup. Memang kalau memang menurut pandangan saya kepada Pak Andi ini harusnya memang beliau ya kami tidak tahu. Iya. Itu urusannya Pak Betor. Silakan berkomunikasi Pak Betor, menanyakan ke Pak Betor secara langsung. Apa yang disampaikan biarkan aja Pak Betor yang mengklarifikasi atau membuktikan secara hukum. Harusnya Pak Betor menyampaikan itu ke Pak Andi menyampaikan itu ke publik biar wartawan juga puas bahwa beliau itu tidak mewakili partai PDIP. Artinya kalau itu disampaikan oleh Andi Wijayanto, ingin disampaikan adalah itu pernyataan pribadi Betor, bukan mewakili partai. Kan begitu. Partai. Ya. Ya kan? Harusnya ia mengkanter membantah bahwa tuduhan tentang Pak Betor membawa PDIP itu tidak benar. Harusnya ia berbicara demikian. Dan hingga hari ini pun kita syuting diskusi kita ini Bu, belum ada juga respon atau klarifikasi dari PDIP terkait cerita kadernya yang bernama Betor Suryadi itu tentang sekarang ada istilah kampus Pasar Pramuka UPP. UPP. Universitas Pasar Pasar Pramuka. Pramuka. Itu kan sebuah sindiran kelas atas itu Bu. Seolah-olah Pak Jokowi itu lulusan UPP. Ya. Itu kan sama aja ujaran kebencian itu, penghasutan, mengajak masyarakat untuk membuat citra Pak Jokowi buruk. PDIP diam. What's the meaning? Artinya apa, Bu? Bang, ketika mereka memframing atau menjadikan bahkan Pasar Pramuka sebagai tempat Universitas Pak Jokowi Widodo ijazah,
Harusnya PDIP yang pernah menikmati 20 tahun. Pernah menikmati 20 tahun di masa kepemimpinan Pak Joko Widodo. Lihat di Solo, datang di Jakarta, datang di presiden. Secara nasional. PDIP semua dari kecil sampai besar menikmati hasil baiknya Pak Joko Widodo. Maka itu PDIP, sikap PDIP harus melihat juga dong sisi baik yang kemarin dibantu. Karena Pak Joko Widodo, partai PDIP juga makin besar. Tanpa dukungan Pak Joko pasti kan belum tentu bisa menang. Kenapa Bung menggunakan diksi menikmati selama 20 tahun? PDIP itu ikut menikmati selama 20 tahun ketika Pak Jokowi dari menjadi wali kota, menjadi gubernur sampai menjadi presiden 2 periode. Apa maksud Bung menikmati? Menikmati artinya ketika Pak Joko Widodo jadi wali kota Solo, kader-kader PDIP kan ikut mendapatkan misalkan sesuatu yang dikasih oleh jabatan. Ya kan? Kita langsung to the point ke Jakarta, nasional presiden. Ketika Pak Joko Widodo jadi presiden, yang menikmati siapa? PDIP. Menteri banyak. Mereka yang ngatur Pak Joko Widodo. Sampai membenci partai-partai kecil. Kayak partai kecil itu sudah tidak ada artinya. Sehingga mereka betul-betul menikmati jabatan elit. Jabatan elit ketika mendapatkan jabatan elit, mereka bagikan ke rakyat kecil. Ya misalkan mungkin ada program-program apapun itu. Nah dibagikan berarti mereka ingin ikut menikmati. Nah ketika mereka memilih oposisi, menikmati itu kan tidak lagi. Tidak dalam jajaran jabatan. Otomatis sudah tidak menikmati kekuasaan Bang. Kekuasaan sudah menikmati di masa Pak Joko Widodo. Kok tidak puas gitu loh Bang. Karena tidak puas, rasa kebencian. Sehingga mereka ingin menghantam Pak Jokowi dengan cara mereka. Nah, jadi harusnya tuh PDIP coba cek lagi, koreksi diri. Menurut saya partai yang baperan nih, PDIP nih. Menurut partai baperan, partai tidak dewasa. Ideologi partai PDIP perlu dicek kembali. Mereka sudah menikmati jabatan-jabatan dikasih oleh Pak. Partai Wong Cilik, Bang. Partai Wong Cilik, tapi itu hanya slogan aja Bang. Pertanyaannya. Atau partai yang memelihara Wong Cilik itu selalu ada. Harusnya kan partai Wong Cilik itu bukan menjadi sebuah kebanggaan. Iya. Artinya kalau partai Wong Cilik itu artinya ya partai rakyat jelata. Partai orang susah. Harusnya PDIP partai orang kaya. Artinya ingin membuat Wong Cilik menjadi orang yang lebih sejahtera, kan begitu. Nah, tetapi kok saya agak terganggu ya dengan Bung mengatakan menikmati. Karena begini Bung, kalau kemudian PDIP selama 20 tahun dianggap menikmati ya kekuasaan, manisnya kekuasaan karena kadernya menjadi pejabat tinggi, ya kan? Berarti kalau sekarang PDIP seolah-olah menjadi orang yang paling sakit hati dengan terjolimi. Saya ingat pepatah habis manis pada dibuang. Habis manis pada kacang lupa kulit. Kacang lupa kulit. Relevankah itu? Relevan. Sangat cocok. PDIP disematkan, gelar yang tepat disematkan ke PDIP adalah kacang lupa kulit dan habis manis spa dibuang. Habis menikmati baiknya Pak Joko Widodo ketika sudah menjadi oposisi, Pak Joko Widodo ditendang-tendang buang. Bahkan kader mereka ingin mempenjarakan Pak Joko Widodo itu sendiri. Melalui ijazah palsu ini. Ijazah. Mereka menggunakan kalimat palsu untuk menghajar Pak Joko Widodo. Melalui Pak Betor, salah satunya Pak Betor. Buktikan, berarti betul-betul spa ini dibuang. Pahitnya dibuang. Dalam arti manis sudah menikmati anak-anak. Kalau kita ikut tebu kan abang, kita makan tebu ya, pohon tebu. Kita makan setelah itu ampasnya dibuang kan. Kayak begitu Pak Joko Widodo. Pak Joko dimenikmati bersama-sama, menikmati 20 tahun. Setelah sudah tidak enak, kok spanya sudah enak, tebu, ini ampas-ampas. Dibuang atau mungkin kita makan gula karet, kalau istilah orang timur gula karet kan. Iya. Habis makan ngunyah, rasanya sudah pahit. Dibuang, Jokowi ibarat itu. Seharusnya nggak seperti itu. Bukan hanya dibuang di sampah Bang. Mau dipenjarakan, digantung. Buktinya Pak Betor ikut bicara. Salah satu kader-kadernya semua bicara di Komal TikTok. Rame. Pengaruh rakyat kecil untuk membenci Pak Joko Widodo. Sekarang gini Bung. Ini kalau kita diskusi bisa panjang dan ramean. Tapi begini. Sampai hari ini juga tim hukum Pak Jokowi nggak bereaksi juga Bung. Untuk misalnya mau menambah tuntutan atau melaporkan lagi Betor ini Bung. Menurut Bung itu kenapa ya?
Kan ini kan juga sama aja Roy Suryo Jilid 2 nih. Ya kan? Kenapa, Bu? Ketika mereka masuk Bang, otomatis blunder banyak-banyak. Istilahnya blunder banyak-banyak. Takutnya kalau memang mereka tidak ikut, berarti takut ketika mereka menegur Pak Betor. Pak Betor marah lagi, sakit hati ke Jokowi, dia tidak puas, sakit hati ke PDIP. Saya membela PDIP kok kalian ini menjolimi saya lagi. Dia bongkar semuanya. Siapa tahu Pak Betor ini, saya menduga Pak Betor ini menyimpan rahasia-rahasia yang ada di PDIP itu sendiri. Sehingga PDIP juga takut Pak Betor. Oh, saling ngunci nih. Saling ngunci nih, saling mencari aman. Kalau saya serang Pak Betor nanti bukan nih kader ini siapa tahu, karena dia sudah sebutkan beberapa orang ikut mencetak ijazahnya di pasar pramuka, Universitas UPP. Berarti mereka menciptakan UPP untuk kader-kader. Siapa tahu di masa kepemimpinan yang sebelum-sebelumnya banyak sekali yang masuk di situ. Bisa jadi analisis dugaan saya petinggi-petinggi berapa ikut juga. Lulusan UPP. Iya bisa jadi. Makanya mereka tidak berani menegur. Sebenarnya kuasa-kuasa hukum daripada PDIP itu melaporkan ke ketua umum. Bagaimana nih? Takutnya blunder lagi. Harusnya tuntut langsung Betor Tuntut, gitu ya. panggil. Supaya nggak melebar ke PDIP. Ya, tidak melebar. Nah, Ini pertanyaan saya tadi, tim hukum Pak Jokowi kenapa juga tidak menuntut juga Betor ini, Bu? Itu pertanyaan rasa saya. ketakutan. Ketakutan siapa? Takut dibongkar juga kedoknya. Misalkan nih Bang, abang kita bersaudara. Terus saya menjelekkan di sana. Kenapa abang diam? Ketika abang diam, saya kalau marah Frit keluar dari rumah. Saya paham. Takut, mungkin dilarang Pak Jokowi barangkali ya. Ya. Nanti kalau kita tuntut Betor, kasihan PDIP-nya nanti. Gitu ya. Pak Jokowi terlalu baik berarti. Pak Jokowi ini orang yang terlalu baik. Iya, sudah dizolimin seperti itu masih mikirin jangan sampai orang juga dirugikan. Bisa jadi kalau Pak Jokowi sudah 10 tahun, tentu pasti dia tahu rahasia tentang internal PDIP. Bisa jadi, ya sudah kalau memang PDIP serang balik, saya serang balik kali. Selama ini kan saya diam. Kalau saya memposisikan sebagai Pak Jokowi. Saya selama ini diam, tidak mengkritik atau tidak membalik menyerang. Saya memilih bertahan di sepak bola, istilahnya bertahan, menjadi back. Bertahan saja, meskipun serangan itu datang terus menerus, saya diam saja. Tapi kalau saya banyak serang, kayak nasib dengan Bambang Tri. Bisa jadi dia balik serang. Kalau dia balik serang, PDIP konyol. Makanya mungkin beliau lagi menunggu nih Pak Joko Widodo. Siapa-siapa elit-elit yang lagi bersuara tentang saya. Kalau misalkan tentang saya, barulah dia masuk menghajar satu. Oh, karena kalian berlebihan, sudah terlalu bahasa kasar, minta maaf, kurang ajar dengan saya, maka saya balik penyerangan. Siapa-siapa ini nih, lapor-lapor semua ini dibuka. Bung, ada ruang nggak sih Pak Jokowi memaafkan Betor ini misalnya dengan buru-buru kemudian insaf, kemudian datang ke rumah Pak Jokowi kemudian minta maaf. Mungkin nggak sih itu bisa dilakukan dan sehingga kekisruhan baru ini nggak melebar gitu loh. Kalau Pak Joko Widodo pada umumnya orangnya baik. Dia bisa memaafkan. Tetapi kalau sudah terlalu berlebihan, seperti yang dilakukan Roy Suryo CS, tidak dilaporkan menjadi terus menerus. Maksud saya Betor ini loh, Betor ini. Pak Betor yang memaafkan begitu? Nggak, dia datang ke rumah Pak Jokowi. Bawa diri? Iya, mohon maaf Pak, saya khilaf. Saya mencabut lagi semua cerita saya di podcast Abram Samad. Saya minta maaf, mohon ampun, bla bla bla. Mungkin nggak sih Pak Jokowi akan memaafkan Betor? Lebih bagus kita mengalah untuk baik daripada tidak mau mengalah merasa ego benar, kita masuk. Jadi kalau berbicara itu mungkin Pak Joko Widodo orang baik. Dia akan memaafkan. Kalau ketika kita datang ke rumahnya, minta maaf, diterima dengan baik-baik. Pak, saya kilaf. Saya kilaf dan saya ralat kata-kata, saya klarifikasi bahwa saya salah tidak menyampaikan begitu. Pak Joko Widodo minta memaafkan mereka. Saya yakin 1000, lebih dari 1000. 1000%. 1000%, lebih dari 1000%. Pak Joko Widodo akan memaafkan yang namanya Pak Betor. Apabila Pak Betor dan kawan-kawannya datangi Pak Joko Widodo sebelum Pak Joko Widodo melaporkan. Mumpung belum masuk laporan polisi ya? Mumpung belum masuk laporan polisi. Takutnya kalau Pak Betor tidak datangi Pak Joko Widodo meminta maaf, maka pastinya ataukah mungkinkan Pak Joko Widodo kembali membuat gugatan baru, melaporkan Pak Betor. Karena ikut mendukung bahwa ikut
menyetujui ijazah palsu. Iya, iya, iya. Mencemarkan nama baik. Bisa Pak Jokowi, istri kadang-kala kan istri kita harus pikir, istri mau nggak? Jadi menurut saya, supaya Pak Betor tidak terkena pasal-pasal lain seperti nasib Roy Suryo lain, datangi Pak Jokowi dan minta maaf saja. Selesai. Pak Jokowi orang baik. Bayangkan 10 tahun orang maki-maki dia kan dia diam. Iya, iya, iya. PKI, pelanggar Polongo, apalagi mukanya dibuat kayak binatang segala. Dungu, bajingan tolol, dia diam. Bahkan dia tidak laporkan Pak Rocky Gerung. Dia bilang Pak Jokowi bajingan tolol, dia diam saja. Nah artinya Pak Joko Widodo dan keluarganya itu orang terlalu baik sehingga menurut saya sudahlah kita akhiri ini dengan cara mereka semua datangi minta maaf ke Pak Joko Widodo, selesai. Tapi untuk Roy Suryo CS supaya menjadi efek jerah bagi yang lain, sampai sidang itu. Lampung. Harus sampai ketuk palu. Harus penjarakan. Baik. Biar menjadi efek jerah bagi yang lain. Baik. Terima kasih Ade Fritz Alorboy. Penonton Ruang Konsensus, ternyata cerita Pak Betor Suryadi ini bisa jadi menjadi sebuah kotak Pandora juga ya. Karena kalau ini diungkit dan dikejar, bisa jadi banyak cerita juga yang akan disampaikan oleh Pak Betor ini. Tapi tentu kita tidak berharap ya kasus ini melebar lagi, tambah runyam lagi nih urusannya. Yang pasti ya, saran dari Fritz Alorboy adalah jika Pak Betor merasa hilaf atas apa yang sudah disampaikannya, masih terbuka pintu untuk mendatangi rumah Pak Jokowi, meminta maaf ya, sehingga tidak menjadi persoalan hukum baru. Nah, itu kita tidak ingin ada orang-orang yang memang hilaf kemudian menjadi sasaran. Dan itu sangat disayangkan. Itu aja barangkali yang menarik dari cerita Bung Fritz Alorboy. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.